Perkenalkan, nama saya Nadia Farita. Saya dari SMA 1 Persiapan Sahabat yang saat ini sedang menduduki bangku kelas 12. Iya, kelas 12. Video kali ini sebenarnya ini bukan video penjelasan karena saya bukan guru. Ini video remet. Jadi di video ini saya akan membahas 3 materi yang ada di kelas 12 SMA. Yang pertama adalah sel volta, yang kedua adalah sel elektrolisis, dan yang ketiga adalah hukum Faraday. Nah, penasaran nggak sih sebenarnya pelajaran kimia itu susah? Tapi sebenarnya nggak susah juga. Nah, di video kali ini saya akan menyajikan pembahasan singkat mengenai 3 materi tersebut dengan gaya bahasa saya sendiri agar lebih mudah dipahami dan lebih mudah dicerna oleh teman-teman sekalian. Untuk materi pertama, sebagai materi pembuka dalam video ini, kita akan membahas tentang sel volta. Pertama, kita ketahui dulu bahwa pengertian sel volta adalah sumber listrik yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik yang dilakukan melalui reaksi redoks secara spontan. Nah, untuk sel volta sendiri, kita diberi ada 2 buah sel elektrolisis, yaitu Ca 2 pos ditambah 2 elektron menghasilkan Ca dengan NO sel sebesar minus 2,87 volt. Lalu ada Sn 2 pos ditambah 2 elektron menghasilkan Sn dengan NO selnya sebesar minus 0,14 volt. Nah, dari soal ini kita disuruh menentukan anode dan katode dari 2 reaksi ini, lalu kita harus menentukan nilai potensi selnya. Nah, sebelum menjawab soal pertama, yaitu menentukan anode dan katodenya, kita harus paham dulu apa itu anode dan apa itu katode. Anode itu sama dengan oksidasi, sama dengan negatif. Hah? Gimana sih? Nah, jadi anode ini adalah tempat terjadinya oksidasi. Itulah kenapa anode itu sama dengan oksidasi. Di mana oksidasi ini tuh selalu turun. Jadi oksidasi itu adalah minus. Sedangkan katode ini adalah tempat terjadinya reduksi, di mana reduksi itu dia naik. Jadi tandanya selalu positif. Jadi untuk menentukan di mana anode dan katodenya, kita tinggal lihat tanda dari NO sel nilainya. Jadi kalau misalnya nilai NO selnya itu positif, berarti dia termasuk ke dalam katode. Jadi kalau misalnya NO selnya itu bernilai negatif, berarti dia termasuk ke dalam anode. Nah, dari soal, kalau tandanya dua-dua negatif gimana? Nah, kita tinggal lihat nilainya lebih besar yang mana. Kita tahu, negatif itu kalau nilainya makin besar, dia tuh makin ke kiri atau makin kecil nilainya malahan. Bukan berarti nilai negatif walaupun nilainya minus 50, dia itu berarti makin besar. Enggak, itu dia makin kecil. Nah, jadi di soal ini, cara menentukan anode dan katodenya adalah tinggal lihat dari nilainya aja. Di sini, untuk Ca, NO selnya sebesar minus 2,87. Sedangkan yang Sn, NO selnya sebesar minus 0,14. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa anodenya yang lebih kecil adalah minus 2,87 volt atau sama dengan Ca. Sedangkan katodenya adalah minus 0,14 volt atau sama dengan Sn. Kenapa? Karena minus 2,87 dibandingkan dengan minus 0,14 itu lebih besar minus 0,14. Sedangkan katode ini adalah reduksi atau naik yang tandanya selalu positif atau lebih besar daripada oksidasi atau anode. Jadi katode adalah yang terbesar, anode adalah yang kecil. Jadi katode di soal ini adalah minus 0,14 dan anodenya adalah minus 2,87. Nah, kita udah tahu nih jawaban soal pertama untuk menentukan di mana anode dan di mana katodenya. Nah, jadi kita lebih gampang untuk menjawab soal selanjutnya, yaitu mencari nilai potensial dari kedua reaksi elektrolisis di atas. Nah, kita kan tadi udah tahu kalau reduksinya itu adalah Ca dan oksidasinya adalah Sn. Karena Ca memiliki nilai NO sel yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai NO sel dari punyanya si Sn. Nah, karena kita udah tahu, udah bisa menggolongkan yang mana Sn dan yang mana oksidasi dan yang mana reduksi, yang mana anode dan yang mana katode, kita tinggal menuliskan saja di mana nilai NO selnya ke dalam rumus. Reduksi tadi adalah Ca, oksidasi tadi adalah Sn,
Nah, itu tinggal tuliskan nilai NO cell dari Ca ini tadi ke dalam rumus. Nilai NO cell dari reduksi atau nilai NO cell dari si Ca adalah minus 2,87 dikurang dengan nilai NO cell dari Sn yaitu sebesar minus 0,14 volt. Nah, ini tandanya bisa kita balik. Kenapa? Karena dua-duanya negatif. Kalau dua-duanya negatif, salah satu harus kita balik. Yang ini yang kita balik adalah bagian reduksi. Jadi, positif 2,87 kita kurang dengan 0,14 volt. Kenapa 0,14 voltnya jadi positif? Karena di sini minus dikali dengan minus. Karena sudah ada salah satu yang dibalik, maka kita harus ngebalik semua nilai NO cell yang sudah tertera. Nah, positif 2,87 dikurang 0,14 hasilnya adalah 2,73 volt. Nah, jadi jawaban untuk nilai potensial dari kedua sel elektrolisis ini adalah 2,73 volt. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua dalam video ini, yaitu sel elektrolisis. Kalau di materi pertama, kita udah bahas tentang sel volta yang pengertiannya adalah pengubahan energi kimia menjadi energi listrik. Kalau sel elektrolisis ini adalah kesebalikan dari sel volta. Sel elektrolisis adalah pengubahan dari energi listrik menjadi energi kimia. Jadi elektrolisis dengan sel volta ini sebenarnya nggak jauh beda, cuma beda di pengertian sama cara pengerjaannya aja. Setelah tahu pengertian dari sel elektrolisis, sekarang kita waktunya mengerjakan soal dari sel elektrolisis. Kita diberikan soal larutan CuSO4 dengan elektroda besi atau Fe. Nah, langkah pertama, sebenarnya soal itu gampang. Jadi langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah penguraian CuSO4 kita tadi. CuSO4 diuraikan menjadi CO2 ditambah SO4 2-. Sebelum kita mengerjakan langkah selanjutnya, kita harus pastikan kalau penguraian itu sama-sama sama sisi kanan dan sisi kirinya. CO2 di sini muatannya 2, di SO muatannya juga 2. Di sebelah kiri SO itu ada 4 dan di sebelah kanan SO juga ada 4. Jadi setelah sama-sama setara, barulah kita bisa mengerjakan langkah selanjutnya. Nah, setelah mengerjakan langkah selanjutnya, kita harus bagi yang mana katoda dan yang mana anoda. Cara gampangnya, katoda itu selalu di depan, anoda itu selalu yang di sebagai elektrodanya. Karena CuSO4 ini sebagai satu, maka kita nggak bisa ngambil anoda ini SO4 karena dia satu dengan si Cu. Jadi anodanya adalah Fe. Karena larutan CuSO4 ini tuh kita larutkan dengan elektroda besi atau Fe. Jadi katodanya adalah Cu dan anodanya adalah Fe. Selain ini gimana? Kita uraikan lagi. CO2 kita uraikan menjadi Cu ditambah 2 elektron. Atau dua elektron ditambah Cu. Kenapa 2 elektron? Karena di sebelah kiri Cu ini punya 2 muatan, sedangkan di sebelah kanan kita nggak punya sama sekali. Jadi kita harus tambahkan 2 elektron supaya elektron atau muatannya setara. Lalu gimana sama Fe? Karena Fe kan cuma Fe aja. Kita uraikan menjadi Fe 2 ditambah gimana sama Fe? Nah, kalau si Fe tadi nggak kita uraikan seperti ini. Karena Fe di sini satu kesatuan, jadi kita tambahkan 2 elektron juga, tapi di bagian sebelah kiri. Karena yang tunggal di sini adalah Fe. Jadi Fe ditambah dengan 2 elektron menghasilkan Fe. Kenapa harus 2 elektron? Kenapa nggak 4? Kenapa nggak 3? Kenapa nggak 1? Karena bagian katoda dan anoda ini harus sama supaya bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan. Karena di COD tadi kita menghasilkan 2 elektron, maka di bagian Fe kita juga membutuhkan 2 elektron supaya sama. Nah, setelah ini gimana? Setelah ini tinggal kita kurangkan 2 elektron dengan 2 elektron di anoda, ini sama-sama bisa dicoret. Kenapa? Karena ini dikurang. Tapi kalau misalnya bentuknya tadi 2 elektron ini bersebelahan, sejajar, ini nggak bisa kita coret atau nggak bisa kita kurangkan karena ini sama dengan penjumlahan. Kalau kayak gini dia hasilnya bakal 4 elektron. Nah, kalau kayak gini kita bisa coret 2 elektron di bagian katoda dan 2 elektron di bagian anoda.
Jadi yang tersisa cuman Cu 2 pos ditambah Fe menghasilkan Cu ditambah Fe 2 pos. Nah, untuk mengurutkan ini kita ambil di bagian sebelah kiri dulu. Karena 2 elektron di sebelah kiri di bagian anoda udah hilang, jadi kita turunkan adalah Cu, baru setelahnya adalah Fe. Kenapa nggak bagian ini aja? Kan sejajar. Nggak bisa. Karena sebelah kiri tetap sebelah kiri, sebelah kanan tetap sebelah kanan. Nah, jadi kita turunkan adalah CO2 pos ditambah Fe. Setelah itu baru turunkan tanda panah atau menghasilkan, baru masuklah ke elemen di sebelah kanan, yaitu Cu ditambah dengan Fe 2 positif. Jadi larutan CuSO4 dengan elektron besi itu hasilnya adalah setelah diselesaikan Cu2 pos ditambah Fe menghasilkan Cu ditambah Fe 2 positif. Nah, materi ketiga kita atau sekaligus materi terakhir kita hari ini adalah hukum Faraday. Pengertian dari hukum Faraday sendiri adalah hukum yang menjelaskan hubungan antara jumlah listrik yang digunakan dengan massa zat yang dihasilkan selama proses elektrolisis. Nah, setelah mengetahui pengertian dari hukum Faraday tadi, kita memasuki satu contoh soal untuk hukum Faraday ini. Di contoh soal ini, kita memakai hukum Faraday yang kedua, karena hukum Faraday kan secara umum ada dua. Ada hukum Faraday 1 dan ada hukum Faraday yang kedua. Jadi, di soal ini kita akan menjawab soalnya dengan menggunakan aturan hukum Faraday 2. Diketahui di soal, dalam elektrolisis FeSO4 digunakan listrik sebesar 0,4 Faraday. Hitung massa Fe yang dihasilkan di katode. Nah, untuk menjawab soal ini sebenarnya nggak perlu ribet-ribet. Langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah menguraikan reaksi dari FeSO4 itu sendiri. Nah, FeSO4 ini kita uraikan menjadi Fe 2 pos ditambah SO4 2 min. Nah, kita pastikan dulu dari kedua masing-masing reaksi baik yang di sebelah kanan maupun di sebelah kiri itu udah sama-sama setara. FeSO4 untuk Fe-nya di sini muatannya udah 2, dan untuk SO-nya muatannya juga 2. Di bagian kiri SO itu ada 4, di bagian kanan SO juga ada 4. Jadi berdasarkan uraian reaksi ini kita sama-sama ketahui bahwa FeSO4 diuraikan menjadi Fe 2 pos ditambah SO4 2 min itu sama-sama udah setara. Nah, itu tadi langkah pertama untuk mencari massa dari soal yang udah kita ada di papan tulis ini tadi. Nah, langkah kedua untuk menghitung massanya adalah dengan menggunakan rumus Faraday 2. Karena di awal tadi kita udah tentukan kalau soal ini tuh bisa kita kerjakan dengan rumus hukum Faraday 2. Nah, rumus hukum Faraday 2 adalah WFE sama dengan E dikali F, di mana E ini belum kita ketahui dari soal. Jadi untuk mencari E-nya kita bisa dengan membandingkan AR dari Fe dibagi dengan jumlah elektron. Nah, AR Fe itu nyarinya gimana sih? Sebenarnya kita nggak perlu mencari manual AR Fe itu seperti apa. Kita bisa lihat di tabel periodik langsung AR Fe itu ada. Jadi kita tinggal tuliskan aja AR Fe yang ada di tabel periodik, yaitu 56 dibagi dengan jumlah elektronnya yaitu 2 sama dengan 28. Jadi E di sini udah kita ketahui yaitu sebesar 28. Nah, langkah terakhir dari mengerjakan soal ini itu cukup gampang, tinggal kita substitusikan nilai yang udah kita cari tadi ke dalam rumus yang udah kita terang. Tadi kan kita udah dapat kalau E-nya itu adalah 28. Tinggal kita masukkan aja ke rumus UFE sama dengan E dikali F. E-nya adalah 28 dikali dengan F, yaitu sebesar 0,4 Faraday. Jadi 28 dikali 0,4 hasilnya adalah 11,2. Nah, jadi kita udah tahu nih masanya 11,2. Nah, satuannya kita pakai apa? Satuannya kita pakai gram karena dia yang ditanya adalah massa. Jadi masanya sebesar 11,2 gram. Jadi dari soal dalam elektrolisis FeSO4 digunakan listrik sebesar 0,4 Faraday, yang ditanya adalah Fn yang dihasilkan di katode. Massa Fn yang dihasilkan di katode adalah sebesar 11,2 gram. Itu tadi pembahasan sekaligus jawaban dari soal hukum Faraday.